Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam gitu. Jadi hari ini kita masih bertiga, ada Faris, ada Fedrian. Dan untuk kalian yang belum dengerin ya, kemarin kasus DB Cooper, hilangnya DB Cooper tuh konspirasi, bisa langsung dengerin aja. Dan untuk full versionnya ada di Karya Karsa gitu. Fedrian closing. Ya Fedrian closing. Kalian belum lihat Fedrian closing. Jadi malu. Jual temen bro. Seperti apa Fedrian closingnya. Nah, untuk episode kali ini mungkin cukup spesial karena kita bertiga akan ngebahas film. Setelah minggu kemarin kita nggak ngupload apa-apa ya. Iya. Gitu. Udah lama juga ya. Udah lama ya. Iya. Udah lama apa nih? Bertiga nggak bahas film. Iya. Dulu sering tuh awal-awal. Iya awal-awal ya. Sekarang udah lama banget dan akhirnya kita ngebahas film lagi bertiga. Akan ngebahas apa? Tentunya film untuk menemani ngabuburit kalian nih. Gitu. Cocok nih film-film apa nih kira-kira kalian ngabuburit gitu udah mau nunggu buka untuk killing time apa, nonton film ini aja gitu. Oke. Langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Buat yang di YouTube ya mungkin bisa lihat kita tanpa janjian, lihat. Baju gua tuh warnanya biru lagi hijau army. Dia pakai kaos hijau army. Faris celananya hijau army. Keren banget ya. Keren. Gila. Universe aja. Kok universe? Menyatukan ya. Iya. Oke, jadi ini kita akan ngebahas tema film. Film apa sih yang cocok saat ngabuburit? Tapi sebelum itu gue pengen nanya dulu nih ke lu pada. Lu lagi nonton film apa nih? Series atau? Series. Gue baru aja ketemu sih tadi. Judulnya Daybreak. Udah ada yang udah nonton belum? Daybreak tuh zombie. Iya. Itu tentang apa sih, Bet? Tentang ini sih. Iya ada zombies. Jadi kayak ada kota nih terus kayak ketimpa bom gitu ya. Terus jadi radiasi gitu. Mirip-mirip Love Monster, Bim. Oke. Bagus sih. Seru juga, seru. Kejar-kejaran gitu juga. Jadi kotanya tuh kan udah kota mati gitu ya. Nah, dikuasain sama sekelompok anak-anak gitu. Nah, serunya di situ sih. Oh, kayak gue inget deh. Pernah lihat deh dulu deh. Dari 2019 sih gue baru ngeliat itu. Iya, Terus gue baru cobain episode pertama, seru juga sih. Nah, kalau gue pribadi, gue cuma lagi ngikutin ini doang sih. Falcon apa namanya? Falcon and Winter Soldier. Falcon and McQueen. Aduh, Ini episode baru. gak tahan anjir pengen keluar. episode 4 gue. Paris juga lagi nonton kan? Iya, cuma gak tau kenapa sih gue kurang excited aja sih. Malas aja gitu ngelanjutinnya. Iya. Makanya nyangkut di episode 2 gue. Oke. Lagi nonton apa sekarang itu? Duh, jarang sih sebenarnya. Terakhir Vikings kayaknya deh. Oh, Viking. Season berapa? 1? Baru season 2 episode awal. Oh, sama. Gue season 2 sih. Sama season 2. Jadi Gara-gara, lumayan lah. iya. Seru lumayan itu. Gara-gara Valheim. Oh, Iya. game ya. Dia Iya. ngangkat dari situ juga kan. Nah, kurang lebih tadi itu yang kita habis tonton. Dan kalau kalian lagi nonton apa nih, kira-kira boleh juga lah komen-komen di sosial medianya Opini Tengah Malam. Nah, selanjutnya film apa ngabuburit gitu. Ini di ide Fedrian dan gue berharap film lo akan bagus nih. Anime apa bukan nih, by the way? Anim ada. Asli sih. Anjir, engkau anjir. Gimana Kok goblok? di video anime ada enggak kok? Gimana kok? Coba kalau anime kok. Apa? Lu Anim ya coba dari anime. yang baru keluar nih 2021 atau 2020 akhir gitu. Namanya Jujutsu Kaisen ada. Gue nonton. Apaan tuh? Itu Ada. katanya ini Kayak kan? mirip Naruto, Riz. Mirip gitu. Kan gara-gara gue ngeliat meme gitu disama-samain kayak Naruto gitu Ninja. kan. Bukan ninja. Lebih kayak sihir gitu dah. Oh. Dia Terus tuh ya udah menang gua cobain. banyak penghargaan juga kan? Oh gitu ya? Iya. Nggak tahu pokoknya Setahu katanya gua. sih seru banget. Iya, Ratingnya itu. juga tinggi gitu. Oke, boleh lah. Itu bisa jadi tontonan anime gitu. Nah, kalau seandainya film apa nih yang ngabuburit? Kenapa lu milih Jujutsu Kaisen atau ngabuburit? Harus ada alasannya dong. Oh, karena bagus aja. Nggak masuk nih sama Ramadan. Masuk buat Ya. ngabuburit kan lumayan tuh.
Kan iya. cepet kan, kalau anim kan Iya, iya. 20 menit tahu-tahu udah Bukan. waduh, Bukan itu. udah bukan nih. Oke. Kalau film-film Kalau film gue dari Netflix sih paling yang tadi gue sebut Love and Monster ya. oh, I see. Bagus Iya, tuh iya. ya. Pada reviewer juga bilang bagus. Itu juga salah satu film yang abis gue tonton sih, karena itu kalau nggak salah masuk nominasi Oscar. Oh, visual effectnya kalau nggak salah, tapi kalah sama Tenet. Oh. Iyalah, sama Tenet jauh lah ibaratnya, tapi dia bagus banget. Tentang ini lu dong yang jelasin dong, kan lo film lo nih. Tentang mirip kayak Daybreak tadi ya, Bim. Menurut gue lebih mirip kayak Zombieland. Bener-bener cerita itu kayak Zombieland. Jadi dimana ada karakter utamanya kayak jadi naratornya gitu ngomong, terus baru ada adegannya gitu. Cuma bedanya ini monster, dan monsternya itu bagus. Komedi lah. Jadinya dikemasnya lucu banget. Monster-monsternya serem tapi ya lucu gitu loh. Kayak post apokaliptik asik. Iya, bisa dibilang. Ya recommended sih, itu menurut gue recommended banget buat kalian yang nonton Maze Runner, Dylan O'Brien itu kangen dia lari-larian ya. Ini bisa jadi salah satu tontonan yang menarik juga, Love and Monster. Gitu. Itu kalau dari Fedrian, kalau dari gue tadinya gue juga Love and Monster sih untuk nemenin ngabuburit. Emang seru sih. Seru banget, gue suka. Cuma kalau dari gue itu nih, gue menarik nih. Ini gue saranin nonton after ngabuburit malah gitu. Takutnya batal. Judulnya itu Bad Trip. Itu menarik banget. 2020 Bad Trip di Netflix ya. Tadi Love and Monster juga di Netflix. Nah, Bad Trip ini tuh bercerita, ini tuh yang direct The Bad Grandpa kalau nggak salah deh, sama Jackass. Oh iya, Bad Grandpa juga ya dulu kayak gitu ya kalau nggak salah konsepnya. Emang iya ya? Lupa. Nah tapi kalau Bad Grandpa itu kan emang semuanya ya totally acting aja gitu loh. Ada cameo dan lain sebagainya. Nah kalau Bad Trip itu aktornya yang pertama nggak terkenal, belum terkenal mungkin dua-duanya ya, atau mungkin jarang banget di layar kaca gitu. Nah dia ini bercerita tentang kayak suka sama satu cewek. Ceweknya itu teman SMA-nya dia dan kerja di New York. Dia jadi pengen ngejar ke New York gitu. Cuma dia ini rekamnya pakai kamera tersembunyi. Jadi pakai kamera tersembunyi, terus abis itu respon orang di sekitar tuh natural. Jadi kan yang misalnya gue sama lu nih Fat, kita bertiga lah, kita pergi ke mall, padahal kita lagi buat film nih, kamera tersembunyi atau ada kameramen kita dari jauh gitu. Terus kita melakukan hal bodoh dan orang-orang di situ responnya kan jadi natural kan. Nah itu kocak banget. Ada satu yang gue suka banget. Ini kocak nih, sedikit eksplisit ya. Dia di kebun binatang, terus kayak ini King Kong gorila tuh kayak gini ya, gorila kayak gini. Terus dia masuk ke gorilanya juga sebenarnya orang, tapi orang nggak ada yang tahu di kebun binatang cewek-cewek gitu kan. Dia masuk ke gorila terus selfie. Gorilanya bangun kayak ngemukulin dia gitu. Terus orang pada teriak, "Oh my god, cepat keluar dari situ, cepat." Coba respon, karena kita tahu itu kayak bohongan, jadi kita ngakak kan, tapi orang-orang di situ kan panik. Terus gorila buka celana orangnya, terus disodomi aja dari belakang. Terus kayak, "Oh my god, help." Orang-orang yang lihat pada, oh my god kayak gitu. Kocak lah, simpelnya dia kerja di restoran makanan juga, kayak orang pada datang gitu kan beli, dia emang bener yang layanin. Jatuh kan belum lama, belum menit lah ibaratnya, dimasukin lagi, terus tangannya ke blender, kayak hal-hal kayak gitu lah. Jadi kocak karena kita ngeliat berasa dibilang film prank, tapi untuk sebuah prank ini terlalu rapih dan nggak bisa dibilang prank juga karena punya jalur cerita yang bener-bener bagus, punya ceritanya menarik gitu. Menarik lah menurut gua. Ada adegan action yang mobil tabrakan juga, itu menurut gua niat lah. Untuk prank mah nggak bisa lah. Gitu, itu menarik. Bad Trip lah. Bisa jadi salah satu rekomendasi kalian. Kalau gua film apa series? Apa aja nih untuk ngabuburit enaknya? Gue sih gara-gara ini sih Snyder Cut. Banyak yang jorok ya. Padahal edisi Ramadan. Oh iya. Cut ya tadi ya. Gara-gara Snyder Cut jadi hype-nya tuh ke pengen nonton yang komik-komik terus gitu. Jadi akhir-akhir ini gue di HBO Go jadi nontonin tuh yang DC animated universe ya itulah. Ya contohnya yang sebenarnya kalau yang mau yang versi family friendly banyak sih, ada Justice League War, ada Superman Man of Tomorrow gitu-gitu sih yang Paradox? seru-seru.
Flash Paradox nggak friendly ya? Ya lumayan sadis sih sebenarnya. Ada Iya. tusuk-tusukan, Iya. buntungan pala. Cuma ya itu sih di HBO Go tuh sebenarnya banyak banget pilihan kartun dari DC yang menurut gue underrated, yang orang-orang awam kayak fans MCU atau yang nonton filmnya doang DC, fans DC yang banyak nggak tahu juga sebenarnya. Yes, Itu menarik banget sih. HBO Go, tolong lah ya. Endorse. Nggak bisa. Ya, oke, menarik sih. Gue juga ya lumayan sih untuk kayak animated series gitu atau animated movie-nya DC karena bagus-bagus juga. Ya kan sebenarnya. maksudnya gue pengen nonton Snyder Cut lebih jauh lagi, cuma nggak bisa kan. Aduh, kayak nggak bakal dilanjutin gitu. Jadi yang bisa gue nikmatin cuma yang versi animasinya aja, yang paling mendekati sama Iya. Snyder Cut itu. Setuju, gue setuju. Jadi itu tuh anime si Justice League atau DC movie animated yang ada di HBO Go ya. Sama ada satu lagi sih di Disney. Aku kemarin habis nonton, cuma kayaknya sih lebih cocoknya nontonnya di deket-deket buka puasa. Kenapa tuh? Karena terakhirnya sedih banget. Pasti kalian nangis, kalau nangis terbata. Buat ketelan air matanya apa gimana? Bukannya kalau nangis langsung batal ya? Kirain ketelan. Dulu kayaknya gue pernah denger kayak gitu deh. Kenapa? Judulnya tuh We Bought a Zoo. Wibu? Jadi we bought, Oh. beli. Jadi pengen ngomong pasti. Jadi intinya tuh apa ya namanya? Single parent. Yoi. Jadi dia bapaknya ngerawat 2 anak. Abis ditinggal ibunya gitu, ibunya meninggal. Jadi mereka tuh kayak kesusahan gitu loh. Si bapaknya kesusahan gitu ngurusin anaknya sendiri. Akhirnya mereka kayak si bapaknya tuh punya ide untuk beli rumah baru. Jadi kayak new start gitu loh. Hidup yang baru. Nah ternyata rumah yang dibeli itu banyak binatangnya. Dan itu bekas kebun binatang. Jadi mau gak mau mereka harus ngerawat semua binatang itu. Ya gitu-gitulah, keren lah pokoknya. Jadi dia coba move on, ketemu orang baru yang main Matt Damon. Terus cewek barunya tuh Scarlett Johansson. Ya Oh, ini film lama, film baru nih. lumayan lama. Oh, menarik nih. Cuma banyak banget orang yang nggak tahu itu bagus banget. Iya. Drama tapi sedih banget. Tahun Dia berapa aduh lupa gua. Pokoknya 2010-an ke atas lah. 10-an ke atas. Jadi dia coba move on ke istrinya yang baru meninggal, cuma aduh sedih banget deh. Ya, wajib lah. Boleh ditonton. Cuma itu ntar jadi terakhirnya buka nangis. puasanya nangis ya. Buka puasa. Ya Allahu Akbar. Netes aja. Tahan dulu ya. Ya boleh bisa jadi rekomendasi juga sih. Itu berarti tadi dari Fedrian tuh ada apa tadi lo? Love and Monster. Itu ibunya apa tadi? Jujutsu Kaisen. Rada susah sih, gue juga nggak tahu bahasa Inggrisnya. Biasa kan ada ya bahasa Oh Inggrisnya. belum ada maksudnya. Ada, cuma gue lupa Belum. sih bahasa Inggrisnya apa. Oke, kalau dari gue tuh Bad Trip ya. Love and Monster oke juga sih, bisa juga gitu. Dari Faris tuh tadi ada apa tadi? Wibu. We Bought a Zoo. Iya, We Bought a Zoo. Sama kartun-kartun DC. Yes. Itu recommended banget. Ada banyak, kalian bisa nonton semuanya aja, nggak usah berurutan juga bisa. Tahu udah romantis. Iya. Tiba langsung gitu. Merhaban tiba. Ya oke lah, itu intinya pembahasan film kita, nggak perlu lama-lama, singkat aja ya. Untuk ngisi episode aja. Sebenarnya emang kita mau bahas film sekali-sekali. Mungkin terakhir deh pertanyaan gue, apa ya, anticipate movie di bulan atau di tahun ini atau yang lu tunggu-tunggu, mungkin di bulan Mei deket lah kalau lu tahu. Dari gue sih kayaknya ini deh, Death of Army of the Dead. Ya, Iya sih. si Zack Snyder kan. Seru kayaknya. Iya tuh. Asik. Dari, lu apa Fet, ada nggak? Sama sih paling itu ya. Apa ya? Paling gue ada ini sih paling cuma kayak series yang bakal dilanjutin gitu loh. Apa? Masalah On My Block season 4 tuh keluar. Terus sama Money Heist bukannya keluar Juni. Udah males gue. Males gue manis ah. Udah mau dibikin versi apa? Jepang, Korea. Korea lagi. Ada gue. Ada versi Koreanya. Udah cashnya udah ada semua Tokyo. Udah, bukan apa. udah 1 episode ya? Tahu dah. Lupa gue terakhir. Iya, lu Itu On My sih. Block ya? Iya. Oke, gue Army of Dead tuh di Netflix. Kalau di bioskop nanti ada Conjuring ya, nonton. Oh iya, Conjuring tuh juga nonton tuh. Conjuring. Devil apa? Matt Devil Midu. Made Me Do It. Yes, Matt Midu. Faris ada nggak? Anticipate Iya tadi movie? gue Conjuring sih itu.
Kayaknya harus nonton. Ih, Nonton harus di banget. bioskop. Udah gue tunggu-tunggu banget pokoknya Conjuring yang selanjutnya. Emang Nah, kenapa? nih, gue kepo tapi bahas sedikit Conjuring ya. Conjuring tuh nggak tahu ya. Gue ngerasa ini tuh nggak, yang di trailernya tuh gue ngerasa pas gue nonton itu nggak kena aja. Rasa feel horornya, tone-nya juga beda. Tone-nya lebih cerah. Tone-nya lebih cerah. Terus ceritanya pun gue tahu ceritanya. Gue tahu cerita ini cukup bersejarah lah di Amerika sana. Gitu. Tapi gue ngerasa ini lebih ke thriller. Maksudnya apa ya? Ya kayak misalnya orang yang kesurupan dan orangnya jadi serem aja gitu loh. Jadi mau ngebunuh gitu loh. Kalau The Nun ya, The Nun terus Annabelle lah, Conjuring yang sebelumnya itu kan setan, sosok santu yang muncul gitu. Apakah ini sengaja ditutup-tutupin munculnya nanti atau gimana gue nggak tahu. Tapi gue ngerasa pas liat trailernya, wah ekspektasi gue nggak mau tinggi-tinggi banget, malah gue rendah banget untuk ini gitu loh. Conjuring. Nanti kita lihat trailernya bareng-bareng deh mungkin abis ini. Ya, tapi gue tungguin banget sih soalnya Conjuring, seri Conjuringnya itu tuh yang intinya itu selalu mantep sih, selalu serem. Ya, sejauh ini berarti ini ketiga ya. Conjuring 1, 2. 1, 2. Soalnya kan kalau The Nun kan itu kan misah kan. Iya. Jadi agak sedikit mengecewakan. Cuma yang Conjuring ini nih harapan gue. Boleh lah kapan-kapan kita bahas Conjuring Universe ya. Boleh. Karena gue kepo nih, gue pengen lihat yang paling jelek dan paling bagus juga sebenarnya. Iya sih. Dari gue sih udah ada The Nun sama Annabelle sih. Cuma ya nanti kita bahas sendiri lah. Ya kurang lebih itu ya anticipate movie-nya untuk 2021 juga. Buat kalian nih yang tontonan ngabuburit kira-kira apa, bisa komen-komen juga di sosial medianya Opini Tengah Malam buat rekomendasi kita juga. Ya kurang lebih itulah ya tadi rekomendasi-rekomendasi untuk tontonan ngabuburit, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.